Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah yang menggetarkan hati dan penuh pelajaran. Geger dua tanda seru dua wanita ini terbakar saat haji di depan Ka'bah, ternyata karena dosa masa lalu. Namun sebelumnya, saya sarankan kepada sahabat-sahabat semua untuk menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel ini. Dukungan kalian sangat berarti dalam menyebarkan dakwah Islam dan akan menjadi amal jariah yang tak terputus hingga yaumul qiyamah. Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang menyentuh jiwa dan menyimpan pelajaran dalam bagi siapa saja yang mendengarkannya. Di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, tinggallah seorang wanita bernama Marlina. Usianya belum genap 40, namun wajahnya awet muda, penampilannya menarik, dan gaya hidupnya mencolok. Setiap kali ia keluar rumah, warga kampung selalu menoleh. Namun bukan karena takjub, melainkan karena rasa risih dan amarah yang terpendam. Marlina dikenal suka berdandan mencolok, dengan pakaian yang menggoda dan aroma parfum yang menusuk. Ia tidak malu bergaul dengan para lelaki di kampungnya. Tak jarang ia tertawa dan menggoda mereka walaupun tahu bahwa mereka sudah bersuami. Sebagian pria memang tergoda, namun para istri mereka menyimpan dendam dalam diam. Tidak sedikit yang menangis karena rumah tangganya terguncang oleh godaan Marlina. Namun Marlina tidak peduli. Ia merasa hidupnya sempurna. Ia punya usaha butik kecil, banyak pelanggan, uangnya cukup, dan ia selalu jadi pusat perhatian dimanapun ia berada. Tapi di balik semua itu, hatinya hampa. Setiap malam, ia memandangi cermin dengan wajah yang cantik, tapi matanya kosong. Ia menyimpan kenangan pahit dari masa muda yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun, bahkan pada dirinya sendiri. Suatu hari, saat sedang berada di salon, ia mendengar kabar bahwa salah satu teman lamanya, Sari, baru saja kembali dari Tanah Suci. Wajah Sari berubah drastis, lebih damai, lebih lembut, dan matanya bersinar tenang. Marlina tertegun. Sari dulunya tidak jauh berbeda dengan dirinya. Bahkan, Sari lebih liar, lebih berani, dan lebih terang-terangan dalam hal duniawi. Namun kini, Sari berubah menjadi wanita yang bersahaja, penuh kasih, dan setiap kata-katanya menenangkan. Penasaran dengan perubahan itu, Marlina diam-diam mengikuti Sari. Ia mengamati dari kejauhan bagaimana Sari sekarang menghabiskan waktunya untuk mengaji anak-anak kecil, menyantuni janda tua, dan duduk tenang di musyalah kampung. Marlina merasa ada yang menyesakkan dadanya. Ada bagian dari dirinya yang tiba-tiba merasa iri, bukan pada kemewahan, tapi pada ketenangan yang dimiliki Sari. Malam itu, Marlina terjaga lebih lama dari biasanya. Ia menatap langit-langit kamarnya, merenung, lalu bangkit dari ranjang. Ia membuka lemari dan mengeluarkan sebuah kotak kayu tua yang sudah lama tak disentuhnya. Di dalamnya, ada selembar foto dirinya waktu kecil bersama ibunya. Ibunya adalah wanita soleha yang wafat ketika Marlina masih remaja. Sejak saat itu, Marlina merasa hidupnya kehilangan arah. Ia berontak, mencari pengakuan dari dunia, dan akhirnya tersesat dalam pusaran keindahan semu. Air matanya jatuh pelan. Ia menggenggam foto itu erat-erat, dan dalam hati kecilnya terucap satu doa lirih. Ya Allah, kalau Engkau masih berkenan, beri aku kesempatan untuk kembali. Namun suara itu segera hilang, tergantikan oleh ketakutan. Ia sadar, terlalu banyak dosa, terlalu banyak luka yang telah ia torehkan. Apakah pintu itu masih terbuka untuknya? Tanpa sadar, malam itu menjadi titik awal dari sebuah perjalanan panjang yang akan mengubah hidup Marlina selamanya. Namun ia belum tahu bahwa jalan menuju cahaya akan melewati lorong paling gelap dalam hidupnya. Keesokan harinya, langit tampak lebih sendu dari biasanya. Angin bertiup pelan, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Marlina duduk di depan cermin, wajahnya masih cantik, tapi kali ini tak ada senyum yang menghiasinya. Matanya sembab, semalaman ia tak bisa tidur. Hatinya penuh gejolak antara penyesalan dan rasa takut yang saling beradu. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Sebuah pesan masuk dari seorang kerabat jauh di Jakarta. Namanya Bu Saminah, janda tua yang dulu pernah menolong Marlina saat ia baru memulai usahanya. Isi pesan itu singkat namun mengguncang. Marlina,
Tahun ini aku dapat undangan haji, tapi kesehatanku tidak memungkinkan. Jika kamu bersedia, aku ingin hadiahkan kursi itu untukmu. Semua sudah aku siapkan, kamu tinggal berangkat. Jika hatimu gelisah, mungkin ini jawabannya. Marlina gemetar membaca pesan itu. Ia membacanya berulang kali, memastikan bahwa ini bukan mimpi. Haji, sesuatu yang bahkan tak pernah benar-benar ia pikirkan. Ia tahu ibadah itu mulia, tapi selama ini, ia merasa terlalu kotor untuk berada di tanah suci. Namun kenapa justru tawaran itu datang di saat jiwanya sedang terombang-ambing? Ia tak langsung menjawab. Ia hanya menatap pesan itu dalam diam, lalu menengadah ke langit-langit. Dalam hati, ia kembali berkata, "Ya Allah, apa ini caramu memanggilku?" 3 hari kemudian, Marlina sudah berada di Jakarta. Ia menemui Bu Saminah yang kini terbaring lemah di tempat tidur. Wanita tua itu menyambutnya dengan senyuman lembut. "Aku tahu kamu bingung, Nak," ucapnya pelan. "Tapi Allah selalu punya waktu yang tepat. Jangan tolak panggilan ini. Mungkin ini jalan bagimu untuk sembuh, bukan dari penyakit, tapi dari luka yang lebih dalam." Marlina tak kuasa menahan tangis. Ia menggenggam tangan Bu Saminah, dan dalam hati, ia memutuskan, "Ya, aku akan berangkat." Hari keberangkatan pun tiba. Marlina mengenakan pakaian ihram yang sederhana. Tak ada riasan di wajahnya, tak ada perhiasan mencolok. Hanya sorot matanya yang menyimpan kegelisahan. Ia melangkah ke pesawat dengan hati berdebar, tak tahu apa yang akan terjadi di tanah suci. Tapi di balik rasa takut itu, ada secercah harapan. Sesampainya di Madinah, Marlina langsung merasa asing. Ia dikelilingi oleh ribuan wajah dari seluruh dunia, semuanya tampak khusyuk, tunduk, dan penuh cinta kepada Allah. Namun dirinya, ia masih merasa seperti orang luar, seperti penumpang gelap yang menyelinap ke rumah yang bukan miliknya. Hari demi hari berlalu, Marlina mencoba mengikuti semua rangkaian ibadah. Ia melafalkan doa, tapi hatinya belum utuh. Di Raudhah, tempat yang disebut sebagai Taman Surga, ia menangis, namun tangisnya bukan karena kehusyukan, melainkan rasa bersalah yang tak bisa ia padamkan. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk. Ia melihat wajah-wajah wanita yang pernah ia sakiti, tangisan anak-anak yang ibunya dikhianati, dan dirinya sendiri berjalan dalam kegelapan, memanggil-manggil namun tak ada yang menoleh. Dalam satu malam yang sunyi di kamar hotel, Marlina terduduk lama. Ia menatap langit mekar dari jendela, lalu menengadah, "Ya Allah, jika aku masih bisa berubah, tunjukkan jalannya. Jangan biarkan aku pulang dengan hati yang tetap rusak seperti ini." Doa itu lirih, namun penuh luka. Ia tidak tahu bahwa doanya itu, malam itu, akan segera dikabulkan. Namun tidak dengan cara yang ia harapkan. Hari wukuf di Arafah akhirnya tiba. Marlina berdiri di tengah padang tandus bersama jutaan jemaah lain, mengenakan pakaian ihram yang sama, dalam sunyi yang sakral. Angin berdesir lembut, dan langit menggantung berat seolah menunggu sesuatu. Semua orang menangis, berdoa, merintih memohon ampunan. Namun Marlina tetap diam. Lidahnya keluh, dadanya sesak. Ia mencoba menangis, tapi air matanya justru mengering. Tak ada kata yang sanggup keluar, hanya rasa bersalah yang menggumpal di dada seperti batu besar yang tak bisa ia singkirkan. Dalam sunyi itulah, Marlina tiba-tiba merasa tubuhnya gemetar. Telinganya berdenging, dan pandangannya mulai kabur. Ia terduduk lemas di atas hamparan pasir, dan saat itulah bayangan itu datang. Sebuah sosok wanita muncul dalam pikirannya. Istrinya Pak Raffi, tetangga Marlina dulu. Wanita yang lembut dan penyabar, yang pernah memohon pada Marlina agar tidak lagi mengganggu suaminya. Tapi Marlina waktu itu justru menertawakan dan menghinanya di depan umum. Ia merasa menang, merasa hebat karena bisa menguasai perhatian seorang pria, meski harus merusak rumah tangga orang lain. Kini wajah wanita itu muncul lagi. Bukan dalam bentuk kenangan, tapi seperti hadir nyata, menatap Marlina dengan sorot mata penuh luka. "Kau tahu bagaimana aku menangis malam-malam?" Suara itu terdengar dalam kepalanya. "Anakku tidur dalam tangis karena melihat aku memeluk bantal, berharap ayahnya pulang." Marlina menutup telinga, menggigit bibirnya kuat-kuat agar tidak berteriak. Tapi suara itu terus bergema, disusul wajah-wajah lain. "Ibu Lina,
Mbak Siska, Bu Rini. Semua pernah terluka oleh godaan dan ulah Marlina. Semua menuntut pengakuan dan kejujuran. Saat matahari Arafah mulai condong, tubuh Marlina menggigil hebat. Tangannya mencengkeram pasir keras, dan ia jatuh dalam tangis yang tak tertahan. Ia tersungkur, bukan dalam kehusyukan, tapi dalam kepanikan dan ketakutan yang dalam. Aku salah, aku sangat salah, ya Allah, ampuni aku. Tangisan itu akhirnya pecah. Tangis dari kedalaman hati yang selama ini beku. Di tengah jutaan jemaah yang berdoa dengan penuh harap, satu wanita bernama Marlina justru menangis karena ketakutan yang lahir dari dosa masa lalu yang selama ini ia sembunyikan. Setelah wukuf selesai, tubuhnya lemas. Ia hampir tak bisa berjalan. Para petugas membantunya naik bus kembali ke penginapan. Sepanjang perjalanan, Marlina terdiam, menunduk, tak berani menatap siapapun. Ia merasa seperti tubuhnya ringan tapi jiwanya compang-camping. Ia tahu sesuatu dalam dirinya telah mulai bergeser. Tapi itu baru awal. Malam harinya, ketika ia tertidur di kamar hotel, mimpi itu datang kembali. Tapi kali ini lebih nyata. Ia berdiri di tengah Ka'bah, sendirian. Langit gelap, angin berputar kencang. Di sekelilingnya, ribuan mata menatap dengan sorot kecewa. Marlina berdiri tanpa busana, malu dan gemetar, menutupi tubuhnya dengan kedua tangan. Suara-suara itu berbisik pelan tapi tajam. Bukan tubuhmu yang harus ditutupi, tapi hatimu yang telanjang dari iman. Tiba-tiba angin besar datang, menghantam tubuhnya hingga ia terjatuh. Ia menjerit, lalu terbangun dengan napas tersengal. Bantalnya basah oleh keringat dan air mata. Jantungnya berdetak tak karuan. Marlina menyentuh dada kirinya, mencoba menenangkan diri. Lalu, perlahan ia turun dari ranjang, mengambil air wudhu, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia sujud dalam sholat tahajud, bukan karena ingin dilihat, bukan karena ingin dianggap, tapi karena ia merasa sangat kecil di hadapan kebesaran Allah. Dalam sujud itu, ia menangis lagi, namun kali ini bukan karena takut, tapi karena rindu. Pagi itu di Makkah, udara terasa lebih hangat dari biasanya. Setelah malam yang panjang dan penuh air mata, Marlina bangun dengan tubuh letih, tapi matanya tampak berbeda. Ada sesuatu yang terlepas dari dirinya. Bukan keangkuhan, bukan pula dosa yang seketika menghilang, melainkan perasaan siap menanggung, siap menerima, dan siap meminta maaf. Ia berjalan perlahan menuju Masjidil Haram. Langkahnya tidak lagi penuh percaya diri seperti dulu, tapi lebih rendah hati. Ia duduk di sudut masjid, memandangi Ka'bah dari kejauhan. Kali ini, ia tidak langsung mengangkat tangan dan memohon ampun. Ia hanya menunduk, merenungi betapa banyak hidup orang yang telah ia rusak hanya demi kesenangan sesaat. Setelah beberapa saat, ia mengambil ponsel dari tasnya. Tangannya gemetar saat mengetik nama demi nama. Ia mulai menulis pesan kepada orang-orang yang pernah ia lukai. Ada permintaan maaf yang sederhana tapi penuh pengakuan. Assalamualaikum Mbak Siska. Mungkin Mbak sudah tidak ingin mendengar nama saya, tapi saya ingin memohon maaf dari hati terdalam. Saya pernah menyakiti rumah tangga Mbak, dan itu dosa besar yang terus menghantui saya. Kini saya di Makkah. Saya memohon, jika Mbak berkenan, tolong maafkan saya, agar saya bisa pulang tanpa membawa beban ini. Ia mengirim pesan itu sambil menangis. Lalu berlanjut ke Bu Rini, ke Ibu Lina, ke semua wanita yang pernah menderita karena ulahnya. Marlina tidak berharap semua akan menjawab, tapi ia tahu langkah ini harus dilakukan. Beberapa jam kemudian, notifikasi mulai berdatangan. Tidak semua membalas. Tapi ada satu pesan dari Mbak Siska yang membuat Marlina menangis lebih dalam lagi. Marlina, aku tidak pernah membayangkan akan membaca pesan darimu dari tempat sesuci itu. Aku memang pernah sangat membencimu. Tapi aku pun tahu, jika Allah membuka pintu tobat, siapa aku untuk menutup pintu maaf? Semoga Allah ampuni kita semua. Pesan itu membuat Marlina tersungkur dalam sujud syukur. Ia tidak hanya merasa dimaafkan oleh manusia, tapi juga sedang digenggam oleh kasih sayang Allah. Hari-hari berikutnya, Marlina menjalani ibadah dengan wajah yang berbeda. Ia tidak lagi menjadi wanita yang menonjol karena kecantikannya, tapi karena ketenangan di wajahnya. Banyak jemaah wanita yang merasa nyaman berada di dekatnya.
Ia mulai ikut membantu lansia, membacakan doa untuk ibu-ibu yang tidak bisa membaca Arab, dan merapikan sandal-sandal di depan musola kecil. Malam terakhir di Makkah, sebelum kepulangan, Marlina duduk lama di pelataran masjid. Ia menatap Ka'bah, lalu menengadah dan berbisik, "Ya Allah, aku belum sempurna, tapi aku ingin terus berubah. Jangan lepaskan aku setelah ini." Ia tahu, tantangan terbesar bukan di tanah suci, tapi nanti, ketika ia pulang ke kampung halaman, di tempat di mana semua luka itu pernah ia torehkan, ia akan menghadapi wajah-wajah yang mengingatnya sebagai sumber luka. Namun ia sudah tidak takut, karena kini hatinya telah disiapkan untuk menerima semua balasan, baik itu maaf atau bahkan penolakan. Asalkan ia tahu bahwa ia sudah memilih jalan yang benar. Dan tanpa ia sadari, di sudut langit Makkah malam itu, satu bintang bersinar lebih terang, seolah ikut bersaksi bahwa satu jiwa telah kembali dari kegelapan yang dalam. Pesawat yang membawa Marlina pulang dari tanah suci mendarat di Bandara Ahmad Yani Semarang menjelang senja. Langit berwarna oranye keemasan, seolah ikut menyambut perubahan yang telah terjadi dalam hidupnya. Namun langkah Marlina terasa berat ketika ia menginjakkan kaki di tanah kelahirannya. Di benaknya, terbayang wajah-wajah yang dulu memandangnya dengan cemburu, benci, bahkan jijik. Ia tahu ujiannya belum selesai. Di rumah, tetangga-tetangganya mulai berbisik. Mereka mendengar kabar bahwa Marlina pulang dari haji. Banyak yang tak percaya. "Dia? Haji? Apa enggak salah?" Begitu bisik sebagian orang. Tapi Marlina tak membalas dengan kata. Ia hanya tersenyum dan menunduk setiap kali bertemu siapapun. Hari pertama hingga ketiga, ia memilih tidak keluar rumah. Ia menghabiskan waktu untuk merapikan rumah yang selama ini penuh barang-barang mewah dan hiasan glamor. Kini, satu persatu ia singkirkan. Ia mengganti lukisan-lukisan besar dengan kaligrafi sederhana. Ia menutup cermin besar di ruang tamu dengan tirai dan mengganti musik keras dengan lantunan sholawat lembut yang menemani harinya. Namun hari keempat, Marlina memberanikan diri keluar. Ia mengenakan gamis longgar berwarna lembut, tanpa riasan apapun di wajahnya. Ia pergi ke rumah Burini, salah satu istri yang rumah tangganya dulu terganggu karena perbuatan Marlina. Pintu dibuka pelan. Wajah Burini terkejut, lalu menegang saat melihat siapa yang datang. Marlina tidak menunggu sapaan. Ia langsung bersimpuh di depan wanita itu. "Burini, saya tidak datang untuk mencari pembenaran. Saya hanya ingin memohon maaf atas semua yang pernah saya lakukan. Jika saya boleh, saya ingin mencium tangan jenengan dan mohon diikhlaskan." Air mata Marlina jatuh di ubin teras. Tangan Burini sempat mengeras, namun detik berikutnya, ia menarik napas panjang dan memeluk Marlina pelan. "Kamu sudah jauh berubah, Marlina. Kalau Allah bisa menerima tobat manusia, kenapa saya tidak?" Pelukan itu pecah dalam tangis dua perempuan yang pernah berada di sisi berlawanan dari luka. Setelah hari itu, kabar tentang perubahan Marlina menyebar cepat. Namun tak semua orang langsung menerima. Beberapa masih mencibir diam-diam, menyangka bahwa perubahan Marlina hanyalah pencitraan sesaat. Namun Marlina tidak membalas apapun. Ia memilih membuktikan semuanya lewat tindakan. Ia mulai membuka teras rumahnya untuk anak-anak belajar mengaji. Ia undang ustazah setempat untuk mengajar, dan ia sendiri membantu membelikan buku, pena, serta sajadah kecil untuk mereka. Di waktu lain, ia membantu membagikan nasi kotak setiap malam Jumat. Tidak dengan mengumumkan lewat spanduk, tapi cukup dengan menitipkan kepada para tetangga. Ada satu momen yang membuat banyak hati di kampung itu bergetar. Ketika Marlina ikut serta dalam kerja bakti bersih-bersih masjid, ia turun langsung menyapu halaman dan membersihkan kamar mandi. Seorang ibu mendekatinya dan berkata, "Dulu kami iri padamu, Mbak Marlina. Sekarang kami malu melihat betapa kamu sungguh-sungguh berubah." Namun semua itu tidak membuat Marlina jumawa. Ia tahu ini belum akhir. Ia masih terus belajar mencintai hidup tanpa pamrih dan hidup dalam pandangan Allah, bukan pandangan manusia. Satu malam, ketika sendirian di kamarnya, Marlina menulis sebuah kalimat di kertas kecil dan menempelkannya di dekat tempat tidurnya. "Jangan biarkan aku menjadi cantik di mata manusia, tapi busuk di hadapan MU. Ya Allah." Ia membaca kalimat itu setiap malam sebelum tidur,
agar ia tidak kembali pada topeng masa lalu. Hari demi hari berlalu, dan nama Marlina mulai dikenal bukan lagi karena kecantikannya atau gosip tentang rumah tangga orang. Ia kini dikenal sebagai Ibu Marlina, pengasuh anak-anak yatim, pembuka majelis kecil di kampung, dan penyambung silaturahmi antar tetangga. Namun perubahan itu tak datang tanpa ujian. Suatu sore, saat Marlina sedang menyapu halaman musola kecil di dekat rumah, seorang wanita parubaya menghampirinya. Wajahnya tegang, matanya tajam. "Jangan kira aku lupa, Marlina," ucapnya dengan suara bergetar. "Kamu hancurkan rumah tangga adikku dulu. Kamu bikin anaknya tumbuh tanpa ayah. Sekarang kamu mau main jadi orang suci?" Marlina terdiam, sapu di tangannya terhenti. Anak-anak yang sedang bermain di halaman juga berhenti, menatap tegang. Suasana menjadi hening. Lalu, Marlina meletakkan sapunya pelan dan menatap wanita itu dalam-dalam. Bukan dengan amarah, bukan juga ketakutan, tapi dengan kesedihan yang dalam. "Saya tidak pernah bisa menghapus masa lalu, Bu," ucapnya lirih. "Tapi saya mohon, izinkan saya memperbaiki apa yang masih bisa saya lakukan. Saya tidak berharap dimaafkan, tapi saya ingin hidup dengan sisa waktu ini untuk menebus semua luka yang pernah saya buat." Wanita itu terdiam, lalu melangkah pergi tanpa berkata apa-apa. Tapi sejak hari itu, ia tak pernah lagi mencibir di belakang Marlina. Perlahan, satu demi satu orang yang dulu menyimpan amarah mulai melihat Marlina dengan cara berbeda. Bukan karena belas kasihan, tapi karena ketulusan yang tak dipamerkan. Beberapa bulan kemudian, Marlina membuat keputusan mengejutkan. Ia menjual butik lamanya, yang dulu jadi pusat hidup glamornya. Uangnya ia gunakan untuk menyewa sebuah rumah kecil di pinggir desa, yang kini ia sulap menjadi tempat belajar Al-Quran dan keterampilan bagi anak-anak perempuan dan janda muda. Ia menamai tempat itu Darul Hanan, rumah kasih sayang. Di sana, tak ada skat sosial, tak ada cermin besar untuk bersolek, hanya ada ruang-ruang sederhana, rak-rak buku, papan tulis, dan sajadah lusuh yang sering dibasahi air mata anak-anak yang baru belajar sujud. Setiap sore, Marlina duduk di antara anak-anak itu. Ia tak mengajar, ia hanya duduk menemani, menyajikan teh hangat dan roti sederhana, mendengarkan cerita-cerita kecil mereka. Namun di matanya, itulah dunia baru yang ia impikan. Dunia yang ia bangun bukan dari pujian, tapi dari penyesalan yang diterima dengan ikhlas. Suatu malam, seorang gadis kecil bernama Intan menghampirinya dan bertanya polos, "Bu Marlina, ibu dulu cantik ya?" Marlina tersenyum. "Dulu banyak yang bilang begitu, Nak. Tapi itu dulu. Kalau sekarang, tanya Intan lagi. Kalau sekarang, semoga Allah melihat aku cantik karena hati, bukan wajah," jawab Marlina sambil membelai rambut Intan. Hari itu, Marlina duduk sendirian di beranda Darul Hanan. Angin sore membelai jilbabnya yang sederhana. Ia menatap langit yang mulai kemerahan. Lalu ia mengambil mushaf kecil dari sakunya dan membuka surat Al-Furqan ayat 70, yang selama ini menjadi pengingat di hatinya. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh, maka kejahatan-kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Marlina menutup mushaf itu perlahan, matanya basah. Ia tahu, ia belum sepenuhnya bersih. Tapi ia percaya, selama ia terus berjalan dalam cahaya yang benar, ia tak akan kembali ke kegelapan itu. Langkahnya belum selesai. Tapi kini ia tidak sendiri. Ia berjalan bersama luka yang sudah berubah menjadi kekuatan. Ia melangkah bersama anak-anak yang dulu tak pernah tahu siapa dirinya. Dan bersama harapan bahwa hidupnya, yang dulu hanya mengejar pandangan manusia, kini sepenuhnya untuk meraih ridho Allah. Tahun berlalu. Marlina tak lagi dikenal sebagai wanita cantik yang menggoda, tapi sebagai seorang ibu yang lembut, penuh kasih, dan menjadi tempat kembali bagi banyak jiwa yang terluka. Rumah kecil Darul Hanan kini telah berubah menjadi pusat kegiatan warga. Anak-anak datang bukan hanya untuk belajar mengaji, tapi juga untuk menemukan kehangatan yang jarang mereka rasakan di rumah. Suatu sore menjelang maghrib, Marlina duduk di tikar depan teras. Di sekelilingnya, anak-anak mengaji dengan suara pelan. Ia menatap langit yang mulai berganti warna. Hatinya tenang. Tak ada lagi jerit batin, tak ada lagi mimpi buruk. Hanya rasa syukur yang terus ia panjatkan dalam diam.
Di tangan Marlina tergenggam secari kertas yang sudah lusuh. Di dalamnya tertulis ayat yang telah menjadi tonggak perjalanan tobatnya. Ia membacanya lirih, berulang-ulang, seperti zikir yang meneguhkan langkah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Quran Surat Az-Zumar 53. Air mata menetes pelan. Marlina bukan lagi wanita yang haus pujian manusia. Ia telah menemukan tempat berpijak baru, yakni rahmat Allah yang tak pernah meninggalkan siapapun, seburuk apapun masa lalunya. Dan dari kisah Marlina, kita belajar bahwa tidak ada hati yang terlalu gelap untuk tidak bisa disinari cahaya. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk tidak bisa diampuni. Selama seseorang mau mengakui kesalahannya, bertobat dengan sungguh-sungguh, dan memperbaiki hidupnya, maka Allah akan membuka pintu-pintu kebaikan yang bahkan tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hikmah dari cerita ini, kesombongan dan keangkuhan hanya akan membawa kehampaan. Dunia boleh memuja, tapi bila hati kosong dari keikhlasan, maka hidup akan terus terasa gelisah. Setiap dosa, sekecil atau sebesar apapun, akan selalu memiliki akibat. Namun Allah Maha Pengampun bagi mereka yang sungguh-sungguh bertobat. Perubahan sejati datang dari rasa takut yang tumbuh menjadi harapan. Dan harapan itu hanya bisa dijaga dengan amal dan ketulusan. Meminta maaf dan memaafkan adalah jalan menuju kedamaian. Bahkan jika luka tak bisa dihapus, namun hati bisa diperbaiki. Allah tidak menilai dari masa lalu kita, tapi dari langkah kita hari ini dan esok. Seburuk apapun kita kemarin, pintu taubat selalu terbuka. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa siapapun kita, seburuk apapun jalan hidup yang pernah kita pilih, selalu ada kesempatan untuk pulang kepada cinta dan ampunan Allah yang tanpa batas.